wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke-28 dari bulan Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir tahun 1434 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa nikmat-nikmat lainnya, tentunya iman dan Islam kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini adalah tentang as-sidqu, yaitu kejujuran dan kebenaran. Sesuai dengan urutan dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang apa itu definisi jujur? Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan. Maka orang yang musyrik adalah orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena dia seakan-akan menyembah Allah. Dia ikut salat, dia ikut ke masjid, dia baca Quran, tapi sebenarnya kenyataannya dia meminta kepada selain Allah. Jadi minta Allah juga, minta sama dukun juga. Itu namanya tidak jujur. Begitu juga orang munafik. Dia tidak dianggap jujur. Kenapa? Karena yang dikatakannya tidak sesuai dengan yang ada di hati. Faktanya, ketika dia mengatakan saya beriman, tapi hatinya tidak beriman, maka dia tidak jujur. Ya, dia bilang saya muslim, saya beriman, ya, padahal hatinya dia benci dengan Islam. Nah, itu dia tidak jujur. Maka kejujuran ini adalah hal yang langka pada zaman ini. Mungkin kita banyak melihat orang-orang pintar, tapi orang-orang jujur itu sedikit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Jadi bersamalah orang-orang yang jujur, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur kalau mau jadi orang yang jujur. Tapi kalau kita berteman, bergabung dengan orang yang tidak jujur, kita bergabung dengan orang yang suka bohong, maka secara otomatis kita juga menjadi pembohong atau mempengaruhi sikap dan bahkan perkataan kita. Kita lebih sering bohong. Kenapa? Karena kita jarang bersama orang-orang jujur. Itulah yang disebut dengan sistem. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan juga Allah berfirman, was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang jujur baik laki-laki ataupun perempuan.
Yaitu yang awal ayatnya innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat sampai was-sadiqina was-sadiqat. Dalam surat Al-Ahzab 35. Jadi orang-orang yang jujur baik laki-laki dan perempuan. Akhirnya dalam akhir ayat Allah mengatakan adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan bagi orang mereka yang salah satu sifat mereka adalah jujur, baik laki-laki atau perempuan, Allah akan memberikan pengampunan dan pahala yang banyak. Juga dalam surat Muhammad SAW ayat 21, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Jadi jujur adalah satu sifat yang mulia yang kita harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah dalam kejujuran. Adapun hadis kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Jadi jujur itu selalu menuntun manusia kepada kebaikan, itu pasti. Jadi kalau ada orang yang bilang gak usahlah jujur, karena kalau kamu jujur nanti hidup kamu sengsara. Kalau kamu jujur di institusi ini, kamu gak dapat uang tambahan, kamu gak dapat tempat-tempat basah. Maksudnya uang yang tidak halal. Gak usah jujur. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu, sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi kalau orang jujur pasti baik. Orang baik pasti insyaallah Allah akan masukkan ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Sesungguhnya seseorang berlaku jujur, dalam riwayat lain wa yataharras sidqa, dan dia menjaga kejujuran itu. Bagaimana cara jujur dalam setiap perkataan? Tidak ada satu perkataan pun yang dia tidak jujur. Sehingga apabila orang melakukan kejujuran itu terus menerus dan dia jaga kejujuran itu, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Di sisi Allah, si fulan, si Ahmad, si Toha, siapapun namanya, si Ahmad, si Toha, si Badar, si fulan adalah siddiq, orang yang jujur. Jadi ada gelarnya di sisi Allah SWT. Dia dicap sebagai orang. Maka sebaliknya kata Rasulullah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada perbuatan fujur, perbuatan yang tidak baik. Dan sesungguhnya fujur itu menunjukkan menuntun orang kepada neraka. Jadi dalam Islam tidak ada namanya bohong itu baik, tidak ada. Bohong itu jelek. Itu yang harus dicamkan kembali. Kalau sekarang kan ya nggak apa-apa lah bohongnya sekali dua kali. Jarang-jarang ini. Kalau bohongnya 100 kali, ya kita kan bohongnya cuma 3 kali. Jadi bohong itu adalah fujur, menunjukkan kepada, menuntun orang kepada perbuatan yang
Karena orang bohong dia korupsi, orang bohong ya dia selingkuh misalnya, pasangan suami istri dia bohong. Suaminya bilang saya masih di kantor. Istrinya kok belum pulang, masih ada rapat. Padahal bukan rapat. Istrinya juga begitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mama jaga rumah. Jaga rumah ternyata iya jagain rumah tapi kira-kira pulangnya berapa? Malam. Akhirnya istrinya juga manggil orang untuk melakukan hal yang tidak senang. Jadi bohong, selingkuhan. Juga orang yang korupsi tadi jelas. Dia bilang sekian. Anggaran dana harusnya 1 M dibengkakkan menjadi 1 triliun atau 100 M kemudian dimakan. Tidak jujur. Juga orang-orang yang dalam ujian mencontek, tidak jujur. Dia bawa selembaran contekan, ada yang diselipkan di dalam bukunya, dalam kertas kecil, bahkan ada yang di tangannya, biar nggak kelihatan di tangannya di sini. Ada juga yang di kakinya, jadi pura-pura garuk begitu, nanti lihat, wah, sekalian lihat lembar jawaban yang ada di tangannya. Itu juga lahir dari ketidakjujuran. Oh, ada yang pengalaman katanya. Itulah yahdilal fujur. Itu jelas bahwa ketidakjujuran mengakibatkan perbuatan yang tidak baik, fujur, perbuatan yang buruk. Juga ketidakjujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak baik. Kita mengaku muslim, mengaku iman, tapi kita tidak aplikasikan. Itu tidak baik. Kita mengaku orang Islam, tapi kita masih sholatnya bolong-bolong ataupun jarang ke masjid, padahal masjidnya luar biasa. Alhamdulillah, megah dan luas ini sebenarnya bisa menampung 1 RW. Tapi yang hadir hanya beberapa orang yang insya Allah terus konsisten. Jadi wa innal kadhiba yahdil. Karena kebohongan itu menunjukkan kepada keburukan, maka keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Jadi kalau orang sudah tidak jujur, bohong terus, itu akan menunjukkan dia, menuntut dia kepada neraka. Hidupnya penuh dengan bohong, sehingga dosa-dosanya menumpuk. Tidak ada satu kata pun kecuali dia biasa untuk melakukan bohong. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sesungguhnya seseorang melakukan bohong, dia berkata bohong, dalam riwayat lain wa yataharral kadziba, dan dia terus mencari kebohongan, Jadi kalau ada celah untuk bohong, dia bohong aja. Kalau jujur. Makanya jangan diajarin kita punya anak-anak bohong pada orang tua misalnya. Lihat temannya beli barang bagus, si anak ini pengen, dia nggak punya uang yang cukup, maka dia pengen beli barang seperti temannya. Kemudian diledekin sama temannya atau orang tua temannya, bilang aja sama ibumu, uangnya habis, minta 30.000 lagi, padahal uang masih ada. Akhirnya dia bilang, mak minta duit,
Kenapa? Bukannya baru dikasih habis. Oh habis. Jadi kalau anak terbiasa bohong, ya, itu dia akan menjadi orang yang sering berbohong ketika dewasa. Dan itu sangat berpengaruh dalam pendidikan. Kalau kita biasa bohong pada anak, itu juga anak menjadi berbiasa untuk melakukan atau terbiasa melakukan kebohongan. Sehingga wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzab. Jadi orang yang bohong kemudian dia mencari bohong, dia terus menjaga kebohongan itu sehingga dicatat di sisi Allah dia adalah pembohong. Kadzdzab, pembohong. Si fulan kadzdzab. Si fulan pembohong. Nah inilah satu hadis dari Rasulullah yang perlu kita renungi. Kita tidak usah jauh-jauh ke DPR, dari kita dari sini. Seberapa mana kita jujur, ya, dan lebih banyak mana kita jujur atau tidak jujur. Karena di situ kunci. Apalagi kalau sudah ke atas kepada penguasa pemimpin, itu kembali kepada kejujuran mereka. Apakah rakyat ini mau terus dibohongi, ya? Setiap hartanya selalu dizalimi, ya, yaitu dikorupsi terus. Dari hari ke hari kita dengar kasus ini dan bosan rasanya, karena tidak ada hari tanpa korupsi. Ya. Tidak ada hari tanpa berita, ya, kebohongan. Kemudian hadis yang kedua, saya lanjutkan. Ini hadis dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, yaitu cucu Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Qala hafidhu min Rasulillah SAW. Beliau mengatakan, aku hafal dari Rasulullah. Perkataannya, sabdanya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Tinggalkanlah apa yang membuat kau ragu kepada yang tidak membuat kau ragu. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan kebohongan itu adalah keraguan. Jadi tinggalkan hal-hal yang meragukan, karena biasanya yang meragukan itu adalah bohong. As-sidqatu manina. Yang jujur itu adalah tenang. Kalau orang berkata jujur, dia spontan, ya, dari lisannya. Dari lisannya dia bilang, apakah kamu mengambil harta si fulan? Dia bilang tidak. Tapi kalau orang yang tidak jujur, dia kelihatan dari mukanya, ya, dari tatapan matanya, ya. Matanya ya kan, kamu ngambil uang dia? Enggak. Tapi Pak Ustaz, saya nggak bisa bedain sekarang orang yang jujur sama yang tidak jujur. Ya. Karena sama aja dia ngomong bohong atau enggak, saya nggak tahu. Nah, itu namanya dia sudah terbiasa dengan bohong. Sering saya sampaikan, itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, telah diramkan, ran itu artinya apa? Dicap di dalam hati dia atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik, maka ketika dia melakukan bohong seakan-akan dia jujur. Makanya sekarang ada namanya ilmu micro expression. Jadi mikro ekspresi ini mengetahui dari wajah orang, ya, kelihatan kalau dia misalnya senang, gitu ya, oh itu senang. Kalau alisnya agak ke bawah begini, oh dia suka. Kalau matanya melotot, marah pasti. Kalau bohong bagaimana? Itu ada dalam ilmu mikro ekspresi, untuk mengetahui
Mana orang yang benar, jujur dan tidak jujur. Itu ilmu tersendiri dalam psikologi atau yang berkaitan dengan itu tadi sering saya sampaikan bahwa jangan sampai kita melakukan keburukan itu terus menerus. Karena kalau keburukan itu kita lakukan terus menerus, dalam kaitannya dalam hadis ini adalah kejujuran. Kalau kita terbiasa bohong, maka kita akan spontan. Oh iya, saya punya ini. Benar kamu punya itu? Iya, benar. Uang saya banyak di bank. Oh iya, saya haji terus setiap tahun. Kamu benar? Benar. Tanya aja fulan. Ditanya sebulan, emang benar dia haji setiap tahun? Enggak. Oh iya, saya begini. Saya punya ini. Saya dikenal bupati. Saya dikenal oleh orang-orang terkenal. Ya, padahal ditanya nggak ada yang kenal. Itu karena kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Itulah sehingga dia akan menjadi spontan untuk melakukan kebohongan. Tidak ada rasa yang disebut dengan riba. Ada keraguan ataupun sesuatu yang ada dalam hati. Tidak canggung lagi untuk melakukannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis sahih. Qauluhu yaribuka huwa bi fathil ya'i wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tashukku fihi. Itu penafsiran Imam Nawawi terhadap hadis ini adalah ya, tinggalkanlah apa yang engkau ragu ya, kehalalannya. Wa'dil ila ma la tashukku fihi, dan beralihlah kepada yang engkau tidak ragu. Jadi kebohongan itu berasal dari keraguan. Kebohongan berasal dari ketidaktenangan. Yang namanya orang jujur, insya Allah dan selalu hatinya tenang. Kenapa? Ya saya nggak pernah bohong. Jadi saya aman-aman aja. Mau dituding begini begitu, mau difitnah orang, dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tidak bohong. Tapi kalau orang yang bohong, dia ketakutan. Karena dia melakukan banyak kebohongan sepanjang hidupnya, dia misalnya bohong. Itu hadis kedua. Yang ketiga adalah hadis dari Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Ya, Abi Sufyan ini ya adalah paman Rasulullah SAW, tapi tidak sekafir. Dari jalan yang lain, maksudnya kakek yang keberapa, tidak langsung, tapi Abu Sufyan ya juga masuk Islam belakangan ya, antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Ya, Abu Sufyan mempunyai anak namanya Muawiyah dan Abu Sufyan yang termasuk pencatat ya, Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya yang panjang ya, di sini kata Imam Nawawi hadisnya panjang. Jadi Imam Nawawi hanya mengambil potongan hadis. Apakah boleh? Boleh ya. Boleh Imam Nawawi mengambil potongan hadis itu ya. Karena di sini Imam Nawawi posisinya bukan sebagai musannif. Dalam ilmu hadis, musannif adalah orang yang mencatat hadis dengan sanadnya sendiri sampai Rasulullah SAW. Itu namanya musannif. Jadi kalau seperti kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu bukan kitab asli dalam arti masadir asli ya dalam ilmu hadis, bukan masdar rujukan-rujukan asli ya, yang perawinya disebut dengan musannif. Maka Imam Nawawi mengambil potongan karena hadisnya panjang. Beliau mengatakan dalam hadis yang panjang tentang kisah Hercules. Sekarang ada Hercules juga, tapi Herculesnya preman. Namanya gerakan apa Pak? Indonesia Baru apa? Jadi dia ngumpulin preman-preman dari timur-timur ya. Nanti melakukan aksi di mana Jakarta Barat ya. Pakai senjata tajam ya, ambil uang ya. Kemudian curi Indomaret, tempat-tempat ya. Bahkan mungkin orangnya diancam dibundas. Itu Hercules juga. Hercules yang ini bukan ini, berbeda.
Jadi Hercules itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Cuman dalam bahasa Arab disebut dengan Herakl. Ya, Herakl. Ya. Herakl itu artinya Hercules dalam bahasa kita. Ada yang bertanya sama saya, Pak Ustaz, ada nggak Samson dalam hadis? Oh, Samson. Samson dalam perusahaan dalam hadis-hadis, ya, saya tidak mendapatkan hadis sahih tentang Samson alias Syam'un. Ya, karena Syam'un ini kalau kita, siapakah Syam'un? Ya. Syam'un As-Safa, ya, Syam'un As-Safa. Asy-Syahristani mengatakan Syam'un As-Safa itu adalah termasuk Hawariyin, yaitu pengikut Isa. Ya. Kalau dia sebagai Hawariyin, maka dia bukan nabi, karena sekarang banyak yang mengatakan bahwa Nabi Samson, nabinya Samson, karena memang benar Samson dia, dalam arti dia kuat. Ya, jadi digambarkan ya, di Wikipedia itu namanya Syam'un ini, itu nama singa Pak, dibuka mulutnya, tulisannya Samson dalam bahasa Arab atau Syam'un. Wah, berarti dia orang kuat. Jadi Hercules. Kalau Hercules jelas hadisnya banyak. Ini hadisnya dalam Bukhari, ya, dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi penjelasan Samson sebagai nabi, ya, itu hadis-hadisnya tidak saya dapatkan. Maka kita tidak mengatakan, oh ada Samson, ada Nabi Samson dan seterusnya. Ya, jangan tergesa-gesa untuk mengatakan itu, karena kita akan masuk ke dalam hal-hal yang bukan, ya, bidang kita. Dalam arti ini bukan ijtihad, ini adalah masalah akidah. Kalau kita meyakini dia nabi, dari mana dasar? Ya. Tapi Herakl di sini, Hercules posisinya sebagai raja. Ya. Raja di mana Pak? Hercules. Hercules orang mana? Tanah Romawi, ya. Jadi Hercules ini ketika Abu Sufyan dikirim, ya, membawa risalah kepadanya, membawa surat dari Nabi SAW, Hercules mendengarkan apa yang dikatakan. Ya, jadi ketika itu dikirimlah utusan-utusan dari Muhammad SAW, utusan-utusan dari Muhammad SAW, ya. Dikirim juga ke Kaisar Persia. Ya. Bedanya Kaisar Persia yang namanya Kisra dengan Hercules, ya, yaitu Kaisar Roma. Kalau Kaisar di Persia ketika mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, dia robek-robek. Apa ini? Ini robek. Setelah pulang utusan ini, nggak lama kemudian Kaisar Persia mati, dibunuh oleh adiknya sendiri atau anaknya sendiri. Itu karena menghina. Tapi kalau Hercules enggak, dia baca doang. Sehingga ditanyakan kepada Abu Sufyan yang ketika itu diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, karena Abu Sufyan ini terkenal dan pintar dalam retorika. Apakah ada penerjemahnya? Mungkin ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Romawi. Kata Hercules, apa yang dia perintahkan, maksudnya Muhammad SAW. Abu Sufyan menjawab, qultu yaqul, aku mengatakan, Nabi Muhammad SAW ini posisinya sudah masuk Islam. Abu Sufyan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata, sembahlah Allah satu-satunya. Jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu. Yang pertama, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang kalian. Jadi kalau ada tradisi dari nenek moyang itu sesat, tinggalkan. Kita harus tegas. Ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya ada unsur syirik. Ya, ini ada unsur syiriknya. Percaya kepada
begini, nanti begini. Ataupun tidak ada unsur syirik, tapi sesuatu yang tahayul. Jangan nanti anaknya pas maghrib masukin ke dalam rumah, bukan karena untuk sholat, nanti diambil gondoruo atau golongan. Dan begitu kita ya. Nah, itu hal-hal yang karena kenapa? Itu dari dulu dikatakan seperti itu. Kalau ke kuburan, ya, nanti jangan nunjuk pakai tangan. Ya. Kenapa? Kalau nunjuk pakai tangan nanti diikutin. Lagi tidur kamu nanti diikutin. Kalau nunjuk cepet-cepet gigit jari kamu. Nah, ini ma yaqulu abakum, tinggalkanlah apa yang dikatakan nenek moyang kalian. Kenapa? Bukan semerta-merta karena perkataan, karena ada kebatilan. Jadi nenek moyang orang-orang Arab dulu mereka syirik, menyembah berhala, percaya kepada benda-benda ya, atau disebut dengan animisme. Benda-benda sama ya. Kalau mau menikahkan anaknya, ada yang melempar panah. Kalau panahnya tepat, berarti nikahin anaknya. Kalau enggak, atau melemparkan burung, tatoyur. Kalau ke arah kanan, berarti lanjut. Ya. Kalau ke arah kiri, jangan. Burung, ya ada tatoyur sama. Ya. Ini bukan partai yang ada lambang, bukan. Tapi ini memang dari dulu ada tatoyur. Apakah ada jimat Pak Ustaz? Ada. Namanya apa? Tamaim. Ya. Itu namanya tamaim. Ya. Sehingga saya dulu punya teman namanya Imam Tamaim. Dia kalau saya bilang ini tamaim, dalam hadisnya artinya jimat. Ya. Dia kesal. Ya. Karena tamaim syirik ya. Jimat. Ya jimat ini macam-macam. Ada yang dikantongin, ya, ada juga yang dikalungin ataupun berbentuk cincin ataupun gelang. Itu ada. Maka Islam membatalkan. Tinggalkan yang dikatakan nenek moyang kalian. Kenapa? Karena ada unsur. Wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, meninggalkan apa yang dikatakan nenek moyang atau kakek moyang karena batil dan mengandung syirik, memerintahkan kami untuk sholat dan jujur. Jadi salah satu yang disebutkan oleh Abu Sufyan dalam hadisnya ini adalah Nabi SAW memerintahkan untuk jujur, as-sidq wal afaf dan al-iffah, yaitu menjaga kehormatan, wassilati dan silaturahim. Muttafaqun alaih. Jadi disebutkan, berarti Nabi kamu itu ya, Muhammad SAW, kata Hercules, nyuruh kamu untuk melakukan hal itu. Itu baik. Ketika Abu Sufyan bilang seperti itu, sebenarnya Herakl itu dia tidak masuk Islam memang, tapi melihat itu adalah hal-hal yang memerintahkan untuk menyembah Allah, ya, meninggalkan yang dikatakan nenek moyang. Di situ ada sholat, sidq, jujur, al-afaf, menjaga kehormatan diri dan as-silah, menyambung silaturahmi. Itu kisah Hercules. Kisah Samson enggak ada. Kemudian ini yang terakhir dalam kesempatan kali ini, hadis yang keempat dari bab ini. Ini dari seorang sahabat. Ada 3 kunyahnya. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Thabit atau Abu Sa'id atau Abu Walid. Jadi kadang orang Arab itu kunyahnya lebih daripada 1. Kunyah itu apa sih? Kunyah itu ya adalah Abu siapa? Bukan Abu Gosok. Misalnya namanya Ahmad, punya anak namanya Zahra. Maka dia bukan dipanggil Pak Ahmad, tapi dipanggil Abu Zahra. Nah, orang Arab kadang lebih dari 3. Bisa itu anaknya Abu Zahra, gitu ya, karena anaknya Zahra. Tapi ternyata misalnya si Ahmad ini jualan
pisang. Sehingga setiap hari ya bawa gerobak pisang. Maka dia dipanggil Abul Maus, ya, bapaknya pisang. Kenapa? Karena dia bawa pisang terus. Jadi dia Abu Zahra juga, Abul Maus juga. Ternyata bukan itu juga. Ternyata dia suka selain berdagang pisang, dia suka membenarkan atau nukangin rumah. Kalau ada rumah yang bocor, dia nukangin. Oh, mana? Jadi multifungsi. Sehingga dipanggil Abu Islah, ya, bapak yang suka nukangin, yang sering benerin. Jadi dia punya 3 kunyah. Orang Arab seperti itu, banyak kunyahnya. Abu Zahra, ya, Abul Maus. Ini sebagai contoh saja. Abu Islah. Tapi di sini ada 3. Dia Abu Thabit, apakah Abu Sa'id atau Abul Walid? Ya, ada perbedaan. Ya, mungkin 3-tiganya anak-anak. Tapi biasanya kalau anaknya anak yang pertama. Ya, kalau kita punya 3 anak, ya, biasanya orang Arab itu menggunakan kunyahnya itu ngambil anak yang pertama. Anaknya si Ahmad ini misalnya ada 3 anaknya. Ada Zahra, kemudian ada Umar, ada Syaimah. Biasanya anak pertama disebut Abu Zahra. Tapi tidak menutup kemungkinan dipanggil dengan yang lainnya. Tapi biasanya anak yang pertama. Jadi Abu Zahra. Dan gelar lainnya mengikuti seperti dia misalnya sering membenarkan bangunan atau dia sering seperti itu. Kalau sering tidur, Abu Naum, bapaknya tidur. Kira-kira seperti itu. Jadi terlepas dari perbedaan apakah sahabat ini Abu Thabit, Abu Sa'id atau Abul Walid, yang pasti namanya adalah Sahal bin Hanif. Ya, namanya adalah Sahal bin Hanif dan beliau termasuk orang yang mengikuti perang Badar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadata bi sidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasy." Rawahu Muslim. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur. Dari hatinya dia minta, "Ya Allah, saya ingin mati syahid." Ya. Saya tinggal di Depok, tapi saya ingin mati misalnya dalam keadaan syuhada, ya, berperang melawan Israel. Punya keinginan seperti dia berdoa kepada Allah, ya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan menyampaikannya kepada derajat para syuhada. Jadi sama. Walaupun dia mati di atas kasurnya. Ya. Jadi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, Allah akan sampaikan dia dalam tingkatan syuhada walaupun dia mati di atas kasur. Ya. Maksudnya Allah melihat kejujuran, keikhlasannya. Jadi ketika dia minta, "Ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan syahid." Tapi Allah menginginkan dia mati di atas kasur. Maka Allah walaupun mematikannya di atas kasurnya, dia tetap derajatnya sama seperti para syuhada. Seperti itu. Karena kenapa? Karena dia jujur. Dia mintanya benar-benar, bukan mintanya maju mundur gitu. "Ya Allah, saya ingin mati syahid. Besok subuh. Ya Allah, enggak jadi deh. Anak saya masih kecil gitu. Saya enggak mau mati dulu." Itu enggak bisa dekin, tidak dengan jujur. Ya. Seperti siapa? Seperti Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid, puluhan peperangan diikuti Khalid bin Walid, tapi apakah Khalid bin Walid mati dalam peperangan? Tidak. Khalid bin Walid ya, sering memimpin perang, ya. Jadi panglima perang, ya. Bukan panglima TNI, bukan. Yang sedang cek-cek TNI dengan apa itu? Saya nggak tahu kenapa sering cek-cek. Dan katanya akan ada yang pengamat kepolisian yang bilang sebaiknya dibikin Kementerian Keamanan. Ya, nggak usah. Karena kalau dulu polisi masuk ABRI. Kalau di Mesir yang namanya polisi itu masuk dalam Kementerian Dalam Negeri, ya, Mendagri. Jadi dia tidak institusi sendiri, jadi ngikut Mendagri, ikut Menteri Dalam Negeri. Terlepas dari itu, Khalid bin Walid, ya, mengikuti peperangan dan sebagai panglima, sering menjadi panglima
puluhan peperangan tapi mati dalam wafat. Allah wafatkan dalam keadaan di atas kasur. Allah menyampaikannya manazil syuhada. Jika kita meminta Allah mati dalam keadaan syahid dan kita mati ternyata di atas kasur kita, Allah menyampaikan kita pada derajat para syuhada. Kenapa? Karena kita minta Allah. Demikianlah yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang jujur sehingga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu diridhai oleh alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini negeri kita yang namanya jujur itu adalah barang langka. Yang susah lainnya di mana-mana pun. Sebagai contoh aja kita di pengadilan. Kalau anaknya antara jasa yang mengumpul dua orang, dia itu dituntut cuma 8 bulan. Sekarang pemain sepak bola dia tumis 6 bulan. Karena cuma dia karena pertengkaran aja. Nah, ini apa karena sistem kita ini yang mesti dirubah apa memang sistem yang salah atau gimana? Jadi kadang-kadang negara ini aneh jadinya kayak antah berantah gitu negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang negara ini aneh. Karena sistemnya membuat orang tidak jujur. Salah siapa? Salah orang yang membuat sistem pertama kali. Itu dosanya menumpuk. Tapi bukan berarti orang yang melakukan sekarang nggak dosa juga. Tapi dosa yang paling gede, yang gede besar sekali itu yang bikin sistem. Ketika orang masuk sistem, maka menjadi seperti. Bagaimana cara rombak total? Siapa yang rombak? Pemerintah, bukan kita yang rombak. Bagaimana caranya? Ya nanti juga yang nikah ya itu akan digratiskan katanya. Entah kemenang juga ada dipungut biaya. Jadi kejujuran memang harus menjadi sistem, bukan menjadi sebagai nilai saja. Kalau yang namanya hakim itu ya, kalau yang menentukan hakim itu singkatannya hubungi aku kalau ingin menang gitu. Supaya Itu kembali kepada dia. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan memutuskan sesuai dengan yang dia ketahui daripada bukti-bukti dan juga kesalahan-kesalahan dari terdakwa. Tapi kalau dia tidak takut pada Allah, dia akan itu tadi hubungi aku. Baik, cukup mungkin Pak. Kalau jujur untuk kebaikan kan sering kita dengar ada jujur tapi untuk membela diri, membela orang lain untuk kebaikan. Iya. Itu bagaimana itu? Apakah masih termasuk juga tidak jujur? Iya, ada pengecualian memang. Cuman ya salah satunya adalah islahin bainan nas. Jadi kalau ingin mendamaikan ya itu diperbolehkan. Atau juga hubungan sama suami istri itu ada hadisnya. Ya ada penjelasannya dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah. Jadi ada, cuman kita belum bahas ya. Ada memang hal-hal yang diperbolehkan bohong. Tapi bukan berarti bohong terus, tidak. Kalau misalnya dua pasangan itu sedang cekcok gitu, kita jujur, apa yang terjadi? Wah, suami kamu bilang begini, kamu tuh nggak benar begini. Wah, dia marah, dia istrinya marah. Terus dibilang ke suami, istri kamu tuh begini. Wah, akhirnya berantem ya. Bukannya damai, tapi malah terjadi mutilasi. Ya, kira-kira. Jadi itu ada bab tersendiri. Insyaallah bulan depan kita akan bahas sedikit tentang hal-hal yang boleh bohong. Kenapa itu jadi dibahas di awal? Supaya tidak ada anggapan bohong aja, enggak. Itu ada pengecualian. Dan itu hanya sedikit. Ya. Cukup. Bapak Ibu sekalian, berikan tadi kajian